Warisan orang tua kepada anak yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Tulis. Bu. Ki wong Sirawas apa wong Jawa? Wong Jawa tapi kelahiran Musirawas. Subhanallah. Aduh nyong sekang Cilacap tekan kene jebule ketemu sedulur dewek. Aduh sekang Cilacap melangi tekan kene jebule ketemu tanggane dewek. Assalamualaikum. Bawa buku napa boten? Kebiasaan. Sebelah belakang, Bu. Assalamualaikum. Bawa buku boten? Bawa pulpen enggak? Ya wis ora apa-apa. Bapak ke. Assalamualaikum. Bapak-bapak ngasto buku boten? Boten. Pulpen boten? Ini saya serius nanya Pak. Temenan gone takon ulangi, bapak-bapak bawa buku boten? Boten. Beto pulpen boten? Gak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Kejagongan. Baru juga mulai langsung mancing-mancing Bapak. Saya nggak nyandak pada pulpen kejagongan, nyandak nyong. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Yang terpenting ngajinya niki saya tidak nyeramahin jenengan, tapi kita ngajak introspeksi bareng. Cocok? Cocok? Saya ceramah nggak pakai nafsu, tenang. Saya ceramah pakai dasar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesan warisan orang tua terhadap anaknya yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Arif, bijaksana, tahu posisi, tahu penempatan. Jadi kalau anak sekarang yang kuliahnya sampai sarjana, tintelnya insinyur, alhamdulillah. Tapi kalau menyalahkan dengan parenting pendidikan orang tua kita zaman dahulu kurang pas. Karena nggak setiap pendidikan orang zaman dulu salah, nggak juga pendidikan orang zaman dulu selalu benar. Contoh kata kiai kita, kata orang tua kita dahulu, "Nduk, ajan jagongi bantal, nek jagongi bantal mengko bokong ngewut." Mohon izin Pak Kapolres. Pak Kapolres masih mawar satu ini. Pulang nanti langsung mawarnya 2 Pak. Bapak paham bahasa Jawa nggak Pak? Oh, sakit. Subhanallah. Tanggane Rika pada jebule Bu ya. Mohon izin Pak Kapolres, alhamdulillah sugeng rawuh di Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin. Mohon izin ya Pak Kapolres, kemarin kakak saya itu nyalon polwan Pak. Tapi pas nyalon polwan kiai-kiai kami melarang Pak. Jadi kami keluarganya nggak boleh masuk di polwan karena kakak saya itu laki-laki Pak. Maaf ya Pak, baru pemanasan ini Pak.
Kemarin saya yang lanjutin Pak, karena kakak saya nggak bisa jadi polwan, saya yang maju. Ternyata baru masuk akademi kepolisian saya langsung ditolak. Gimana nggak ditolak? Dhuwure ora nyandak. Yang kedua, untune pating cerongok. Gak masuk kriteria jadi polwan. Tapi orangnya saya nggak putus asaan. Saya berusaha bagaimana caranya harus jadi bagian dari Polri. Akhirnya saya banting setir, nggak nyalon polwan, tapi saya nyalon jadi bayangkari Pak, istri polisi. Saking ngebetnya saya kepingin pakai baju pink Bu, biar kayak istri polisi. Saya ngapalin sumpahnya polisi Bu. Begini sumpahnya polisi. Tribata. Kami polisi Indonesia, 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Ingin tahu lanjutannya Pak Kapolres? Undang saya di markas Anda. Maaf ya Pak, ini baru pemanasan Pak. Kata ibu-ibu jamaah semua yang hadir nanti selesainya jam 2 sore Pak. Sholat zuhurnya 2:30. Model komplek pondok begitu Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau di sini maaf ada bukan orang suku Jawa, saya pakai bahasa translate-nya aja ya Bu. Orang tua kita dulu kalau ngomongin anaknya bahasanya pakai bahasa filosofi, bahasanya pakai bahasa tasawuf. Nah, jangan dudukin. Ya kan? Bahasa Indonesianya jagong kan duduk. Bahasa Indonesianya jagongin apa? Kan dudukin kan? Dudukin lemah. Ya mau gimana lagi? Ini susahnya kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi ya kudu sedikit bahasa Indonesia. Banyak juga bukan orang Jawa yang datang, betul? Oke, nah jangan ngedudukin bantal. Kalau ngedudukin bantal bokongnya bisulan. Punten, ini bukan tahayul Pak. Ini bukan mitos. Ternyata orang tua kita zaman dahulu telah mengajarkan yang namanya muqtadul hal. Gak percaya tanya sama Kiai siapa? Kiai Main. Karena sing arep ngamploki lalen. Udah 3 hari saya di Lampung Tengah, kemudian di Palembang, Banyuasin, langsung 3 harinya di sini. Jadi punten banyak kiai-kiai yang saya hafalin, sampai yang mau ngupload malah kelalen. Metode pendidikan orang tua kita zaman dahulu justru begitu indah. Muqtadul hal. Bila mana perlu ditulis nggak apa-apa tuh. Muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Bantal itu memang sekedar benda, tapi bantal buat tempat istirahatnya kepala. Kepala itu bahasa Indonesia. Bahasa kromo tingginya, kromo inggilnya mustoko. Bahasa kromo biasa sirah. Bahasa musirawas apa?
kini biana sejarah ge punyai tindas-tindas nang jama kini biana ge yakin modelnya mengusir awas ya ndas-ndas nang borang. Kepala adalah organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala, orang yang paling penting di desa Megang Sakti 5 disebut kepala des. Kepala des, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah, bukan mudel sekolah. Kita masih bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Bukti nyata Pak Lurah Megang Sakti 5 mana nih? Subhanallah Pak Kades, gimana kabarnya Pak Kades? Sehat? Alhamdulillah. Ini buat contoh. Dari tadi kan yang dikenalin cuma caleg-calegnya doang tuh. Langsung kasihan juga, namanya Riyadus Solihin juga manggon di desa Megang Sakti 5, betul? Pak Kades, sudah berapa periode Pak Kades? Oh, 1 ya. Dari senyumnya mencurigakan. Senyumnya membalik modal soalnya. Maaf ya Lur. Lurae. Kita masih bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Tengah malam Kades Megang Sakti 5 kerawan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu, bareng dibuka pintunya ternyata tamunya Pak Kades Megang Sakti 5. Maaf, kakinya buntung. Maaf, tangannya juga cacat. Tamunya Pak Kades ternyata disabilitas. Melihat tamunya nggak punya kaki, nggak punya tangan, sama Pak Kepala Desa, tamunya dipersilakan masuk ke dalam rumah, dikasih minum, dikasih daharan, bahkan dikasih sodakoan. Kenapa dikasih sodakoan? Karena Kepala Desa Megang Sakti 5 terkenal kepala desa yang dermawan. Lurah Megang Sakti 5 loman apa enggak? Loman enggak? Loman. Kalau man jajal kotek titeni melu nang bae amplop apa ora? Candaan Lur ya Allah. Pak Lurah langsung pucet. Tapi beda cerita. Tengah malam Kiai makin kerawan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu, bareng dibuka pintunya sama Kiai makin. Ternyata tamunya Romo Kiai makin sikile genep loro. Tangannya genap 2. Tapi del tekan gulu sirahe longkok. Koyo kayane lawang tutup jebret. Romo Kiai makin masuk ke kamar terus ngeloni bantal guling yang bisa ngentut. Romo Kiai makin bilang sama sang istri, ayang embeb. Ih, namanya Kiai kudu mesra kalau di rumah. Ayang embeb. Bunyi makin jawab, iya Mas Al. Aliran listrik. Ngapunten Kiai. Wong ireng itu pakai keunggulane Bu, tenang. Saya tadi dibisikin nama ibunya Imakin. Dulu sebelum sukses santrinya banyak sampai ribuan. Dulu ya Allah boro-boro beli sarung. Kayak makin sarung cuman satu nganting linting mentul-mentul. Kayak sok beker motor Bu. Santrinya waktu dulu masih paling 15, 20. Kayak makin cuma megang duit 20.000. Dikasihkan sama Bunyai makin. Ayang beb, aku njaluk ngapura. Urung bisa nyukupi kabeh kebutuhan santri. Paling nyekel duit 20.000.
cita-citane niat belajar bareng karo santri awak musing ikhlas ya mah ora apa-apa Pak ora usah minta tak njaluk ngapura aku demen banget deh bocah ireng kaya sampeyan deh bocah ireng bangga Pak sebab wong ireng akeh keunggulane Pak sepisan keunggulan wong ireng gue tahan lama. Yang kedua anti gores orang gampang lecet Pak. Jadi yang ketiga wong ireng punya keunggulan orang gampang luntur ngisor lampu ya ireng. Habis kehujanannya tetap ireng Pak. Biyen kiai kula ngendika Pak, wong angger semakin kasar kapal tangane tanda bersih rezeki menungso pi mau. Dhewek pun arep de santri bapak kudu dadak ndodo sawit. Nyonya dadi melu dadi tukang brondol. Moga-moga Pak insyaallah niki 20.000 ndadosaken barokah pesantren kita nggih Pak. Pakai makin nangis Bu. Rangkul punya ya Allah mah. Kurang nyono. Tuh bocah paling ayu sak nang jagat raya megang sakti ya Allah. Matur nuwun Mak, wis gelem ngancani aku apa anane. Gimana nggak nangis wong mau maca Fatihah terakhir oke makin nangis. Mulane syukur banget aku diparingi bojo ayune koyo sampean. Syukur banget iku 20.000 bisa nggo seminggu yo Mak. Punyai makin jawab insya Allah Pak niki 20.000 mboten namung kangge seminggu tapi saged nggih setahun nggih tumbas tanggalan kalender Pak. Nabi Muhammad. Gak percaya ceritanya, tanya sama Krimakin. Loh, orang itu terkadang melihat pas lagi suksesnya doang, gak mau melihat pas lagi prosesnya. Betul? Padahal santri kita yang ngaji di Riyadhus Shalihin, santri kita yang ngaji di Darul Barokah, ya ini santri-santrinya juga deketan sini pondoknya. Kepingin jadi orang sukses ya kudu prihatin. Kepingin sukses kok nggak prihatin kata santri Riyadhus Shalihin. Junono fonono wong edan ki werna-werna. Pingin dadi wong sugih kok ora kerja. Junono fonono edan. Pingin dadi wong pinter gak gelem sekolah. Junono fonono edan. Pingin dadi wong alim gak gelem ngaji. Junono fonono edan. Pingin dadi wong sukses ora gelem rekoso. Junono fonono. Wong lanang kepala rumah tangga mung plompong plompong. Kedadar, kedodor, kelembarak, kelemburuk, kaya petelesan kotor. Lanang arep BL tikrope hatok. Junono fonono. Sampai sing arani yo dudu aku. Maka kenapa hari ini mohon izin saya tidak meminta tapi saya ngajak ternyata pondok pesantren Riyadhus Shalihin semakin hari semakin kathah santrinya alhamdulillah. Dan ternyata pondok putra dan pondok putri itu berdekatan Bapak Ibu. Nah secara
iki supaya kita nderek madhab Imam Syafi'i. Nanti senggolan wudhu delo-delo bakal melas putrane jenengan. Dados niki harus kita memperhatikan bangunannya. Nah, ini ada titipan amanah, mohon izin. Ini ngajinya sampai jam 2 sore kan? Ya takon proknya genahna. Ini karena ngajinya masih lama dan santai, jadi saya mohon izin waktu sekedar untuk menyampaikan amanah. Boleh? Boleh. Mohon izin amanah nggih kuwabuk non sewu, amanahnya dari panitia. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen ya? Kabar baiknya pengajian hari ini disekuyung oleh seluruh santri, wali santri dan khususnya seluruh para azmina donatur Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dan warga Megang Sakti 5. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh? Dalam rangka ikut merewangi pembangunan gedung asrama santri Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Dusun 5 Megang Sakti 5. Duit sedekah infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Di tulisannya kayak gue cuma kebablasan gone maca. Mohon izin nanti akan dimintai sedekah jariah. Tapi tenang, kami tidak meminta, tapi saya ngajak. Karena di dalam kitab Sirul Asror, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meminta-minta hanya untuk makan niku hukumnya makruh. Tapi sedekah yang terbaik adalah sedekah nggo nyambung urip. Contoh tetangga ada contoh lansia, nggak bisa kerja, nggak punya anak, gubuk reo jenengan sedekah sembako selama dimakan seminggu, itu sedekah yang paling baik. Sedekah buat nyambung hidupnya orang. Tapi yang meminta-minta hanya untuk nyambung hidup niku makruh hukumnya. Jadi saya tidak meminta, tapi saya ngajak. Karena ngajak nanti untuk pembangunan gedung asrama santri putra santri putri akan dimulai dulu dari saya. Saya juga kudu ngasih sedekah dhisik. Orang mau perintah-perintah trok. Angger mau perintah-perintah trok konyong tersiar kabar jare Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Jadi nanti sodakonya akan dimulai dari saya lah. Kira-kira ngapunten, tadi kan udah ditarikin dana solawat gitu. Nah tapi niki non sewu berbeda malih. Jadi mohon maaf sekali, niki adalah untuk membangun gedung asrama putra putri Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Kira-kira nek panjenengan diajak berinfak ikhlas mboten? Ikhlas mboten? Estu tenanan. Tapi sesuai dengan ngendika Kanjeng Nabi yang mastata'tum. Saya ulang, mastata'tum ngukur dengan kemampuan. Anda kesini naik apa ibu? Naik motor, naik mobil,